Selamat datang di Stata yang diadakan oleh CSC. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar statistik deskriptif. Nah, di video kali ini kita akan mencoba langsung yang sudah kita pelajari di software Stata. Nah, kita akan mencoba untuk menghasilkan statistik deskriptif melalui software Stata. Nah, ini saya sudah memasukkan data yang yang kita akan gunakan. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan statistik deskriptif? Kita bisa menggunakan command yang namanya sum. Ya, kemudian dari sini kita dapat melihat ya ini ada terdapat beberapa variabel yang kita ingin menghasilkan statistik deskriptif dari sisi mean, median, kemudian maksimal, minimal, sama standar deviasinya. Ya, mari kita coba. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketik sum, kemudian kita tinggal ngeklik variabelnya yaitu misalnya di sini Tobin-Skew, kemudian ROL, kemudian LTDR2 all, MLSS, INS, growth, long asset, tangible, capex, sama age. Kemudian kita tinggal enter. Nah, dari sini kita bisa melihat statistik deskriptifnya ya dari mean, standar deviasi, min, dan max. Nah, ini adalah variabel yang sudah ditampilkan. Kemudian Stata juga akan menampilkan jumlah observasi yang terdapat di data tersebut sehingga kita bisa memastikan ya bahwa jumlah observasi kita itu sudah sesuai dari data mentahnya. Nah, namun command sum ini tidak menampilkan median yang nilai tengahnya, sehingga kita harus menggunakan command satu lagi yang namanya summarize. Ya, kemudian kita klik lagi variabelnya. Kemudian kita kasih koma detail. Kita enter. Nah, sebenarnya command sum dan summarize itu hampir sama, cuman bedanya summarize ini dia tuh menampilkan persentil ya, terus kemudian nilai yang dari paling kecil sampai paling besar. Kemudian dia juga menampilkan mean, standar deviasi, ya kemudian varian, skewness, sama kurtosis. Nah, sebenarnya kalau command sum itu adalah summary dari command summarize ini. Ya, cuman bedanya adalah kalau command sum itu kita tidak bisa melihat mediannya. Tetapi dari command summarize ini kita bisa melihat nilai mediannya yaitu nilai tengahnya yaitu di kuartil 50%. Sehingga kalau kita ingin menampilkan data penelitian kita tinggal mengetik ulang tabel ini ke dalam bentuk tabel di Word. Kemudian kita tinggal menambahkan variabel satunya yaitu si median ini dengan melihat masing-masing variabel di kuartil yang 50%. Jadi kalau misalnya Tobin-Skew, nilai mediannya itu adalah 0,625, ROA nilai tengahnya itu adalah 0,07, dan LTDR itu nilai tengahnya adalah 0,42 dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan data tersebut untuk menambahkan nilai mediannya di tabel deskriptif statistik deskriptif tersebut. Nah, kemudian setelah kita bisa menghasilkan tabel statistik deskriptif, tahap yang kedua adalah kita ingin menghasilkan tabel korelasi antar variabel. Ya, nah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tabel korelasi antar variabel itu bisa menggunakan metode Pearson correlation atau Spearman. Ya, jadi ada dua bisa yang kita gunakan. Nah, kita mengambil contoh yang Pearson correlation yang itu banyak digunakan, terutama kalau kita menghasilkan korelasi di Excel, dia tuh menggunakan Pearson correlation. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan korelasi antar variabel dengan Pearson correlation, yaitu dengan mengetik pwcore, ya kemudian kita pilih ulang variabel yang kita inginkan. Ya, dari sini kita memilih semua variabel karena kita ingin melihat korelasi dari seluruh variabel tersebut. Kemudian kita tinggal koma dan sig.
Nah, ini adalah hasil dalam bentuk matriks. Ya, kenapa dalam bentuk matriks? Karena kita ingin melihat korelasi antar variabelnya. Ya, jadi sehingga kita bisa lihat korelasi antara Tobin skew dan Tobin skew itu pasti 1. ROA dengan ROA itu pasti 1. Nah, kemudian ROA dengan Tobin skew itu adalah 0,7783. Kemudian LTDR dengan Tobin skew min 0,1329 dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bisa susun ulang lagi di Word ya, dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau kita lihat ini nilai yang di bawah ini ya, kalau kita lihat setiap nilai korelasi di bawahnya itu pasti ada nilai. Nah, ini sebenarnya menunjukkan signifikansi ya antar korelasi variabel tersebut ya. Misalnya antara ROA dan Tobin skew itu korelasinya 0,7783. Nah, ternyata dia signifikannya itu 0,00. Nah, kalau kita kembali mengingat dalam statistik tingkat signifikansi itu ada 3. 1%, 5%, sama 10%. Kalau misalnya di sini menunjukkan 0,00 berarti korelasi antara ROA dan Tobin skew itu signifikan di 1%. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat LTDR 2 all dengan Tobin skew itu korelasinya negatif 0,0475. Tapi di bawahnya ini 0,3294. Nah, signifikan 1%, 5% sama 10%. Ya kan? Kalau 10% itu 0,1. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa hubungan antara LTDR2 all dengan Tobin skew itu sama sekali tidak signifikan di tingkat 1%, 5%, sama 10%. Ya. Nah, jadi ini maksudnya adalah ini. Kalau misalnya dia korelasinya signifikan, berarti kita bisa mulai mencurigai ternyata ada hubungan nih. Ya, ada hubungan antara dua variabel tersebut, tetapi bukan berarti bahwa variabel B menyebabkan variabel A atau sebaliknya variabel A menyebabkan variabel B. Ya, jadi ini hanya scan awal data kita untuk melihat apakah benar variabel yang kita pilih ini sebenarnya mempunyai hubungan. Ya, kalau misalnya hubungannya signifikan, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah antar variabel ini saling menyebabkan? Ya, itu. Oke, nah untuk menandai signifikan atau enggak ketika kita memindahnya itu ke dalam bentuk Word, kita bisa hanya mengetik variabel korelasinya, kemudian kita bisa menentukan kalau misalnya signifikansi di tingkat 1%, kita kasih tanda bintang A, ya, bintang 1 atau kita kasih notasi A. Kalau dia signifikan di 5%, kita bisa kasih bintang 2 di atas sini, atau kita kasih notasi B. Kalau misalnya signifikansi di tingkat 10%, kita bisa kasih bintang 3 di nilai korelasinya, atau kita kasih notasi C, ya. Itu cara menyajikan data tersebut di Word. Nah, bagaimana kalau misalnya Spearman? Spearman juga bisa kita gunakan, walaupun kebanyakan kita lebih sering menggunakan Pearson correlation. Nah, kalau Spearman kita tinggal ketik Spearman, ya, kemudian sama, kita tinggal pilih variabelnya. Ya, seluruh variabel yang dalam penelitian ini kita bisa pilih. Tinggal double klik, kemudian kita koma, start, ya, kemudian buka kurung, RHO, kemudian spasi, P, tutup kurung. Nah, ini adalah korelasi yang dihasilkan dengan menggunakan Spearman, ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya juga sama. Kita interpretasinya juga sama, kita lihat tingkat signifikansinya juga sama. Berarti contoh ROA dengan Tobin skew itu korelasinya 0,5534, kemudian tingkat signifikansinya itu di 1% karena dia 0,00, ya. Jadi ini perbedaan antara dua metode, ya, atau dua tools yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan tabel korelasi. Nah, nilai PW Core sama Spearman itu beda, ya, karena mereka memerlukan
dua metode yang berbeda. Bisa juga nilai signifikansinya itu bisa beda antara mereka berdua. Ya. Nah, mana yang biasa digunakan? Biasanya kita lebih menggunakan yang Pearson correlation. Oke. Baik, demikian untuk tutorial hari ini. Kita bicara sedikit mengenai statistik deskriptif dan korelasi, dan kita bisa melihat bagaimana Stata bisa menghasilkan kedua tabel tersebut. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.